dosa pikiran, dosa perasaan, dosa lidah, dosa badan. Kalau karena tidak Engkau mengampuni saya, ya Allah, saya dalam kerugian. Saya yakin Engkau Maha Pengampun. Nah, itu namanya tadabbur. Nah, itu gitu. Ini baru contoh istighfar. Karena bacaan sholat banyak ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Nah, kita tadabbur. Nah, pada saat kita tadabbur itu, kita jauh lebih khusyuk. Pikiran kita terbimbing ke bacaan yang satu itu istighfar. Ini baru satu contoh, karena sholat itu bacaan banyak. Ya, itu dulu dikhusyukin satu-satu. Baru terasa khusyuk yang tinggi. Mau dipraktekkan? Mau? Oke, kalau gitu saya bimbing kita langsung khusyuk di dalam istighfar. Ya, ya Bapak dan Ibu, kita mulai untuk melatih diri khusyuk. Ya, sekarang Bapak dan Ibu duduk tempatnya yang nyaman, ya, yang nyaman, yang enggak berat gitu. Silakan, ya, nyaman, enak duduknya, silakan, enggak tegak, ya. Nah, kemudian setelah itu ikuti kata-kata saya. Boleh merem, boleh juga tidak, terserah. Kalau misalnya dia membuka mata lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih enak merem, nggak apa-apa. Ya, ini boleh. Ya, ini boleh. Nah, terus yang kedua, saya ingatkan lagi untuk mempercepat proses menenangkan pikiran, itu tumaninah namanya. Kita sebelumnya tarik nafas dulu. Tarik nafas, kita hembuskan. Ini apa gunanya? Supaya cepat ketegangan pikiran itu turun. Dalam bahasa ilmiahnya, gelombang otak yang beta itu, ketegangan itu menurun menjadi namanya alfa. Nah, ini di bahasa ilmiah. Itu nggak perlu tahu lah. Yang penting lebih tenang. Ya. Nah, kemudian habis tarik nafas, terus tenangkan pikiran, ikuti kata-kata saya. Bapak dan Ibu boleh merem, boleh juga tidak. Terus pilih, terserah. Terus mengenai nafas, boleh juga nafas diikuti, boleh juga tidak. Yang penting tuh tenangnya itu. Nah, kemudian kita lakukan namanya penyadaran diri. Ya, tafakur, tadabbur. Ini contoh bagaimana khusyuk itu, dan kita praktekkan sekarang. Ya, ya Bapak dan Ibu, silakan tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, tenangkan semua anggota tubuh kita. Kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Supaya pikiran kita betul-betul dalam keadaan tenang. Ya, tenangkan betul pikiran kita. Sebut nama Allah dalam hati Allah. Betul kita. Sebut nama Allah dalam hati kita, Allah, dengan penuh kesadaran. Kita betul-betul berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Allah, berendah diri. Allah, Allah, terus sadarkan diri kita.
bahwa Allah memahami pikiran kita, Allah memahami perasaan kita, Allah memahami isi hati kita, Allah memahami semua keadaan kita, terus dihayati. Allah ya Allah, saya mengakui ya Allah, begitu banyak dosa saya, dosa pikiran saya, dosa perasaan saya, dosa di hati saya ya Allah, dosa di mata saya, dosa di lidah saya, rasakan betul, dan dosa di seluruh anggota tubuh saya ya Allah. Akui betul-betul hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Allah. Akui betul bahwa kita itu adalah makhluk yang banyak dosa. Allah terus akui di hadapan Allah bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya menyadari, saya mengakui ya Allah, benar saya makhlukmu yang banyak dosa. Saya adalah makhlukmu yang tidak sempurna dalam ibadah padamu ya Allah. Saya mengakui, saya mohon diampuni ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Dengan pengakuan yang dalam, kita berendah diri dan khusyuk dalam beristighfar mohon ampun pada Allah. Astagfirullah. Selama ini ya Allah, ibadah saya banyak kekurangan ya Allah. Astagfirullah. Terus arahkan pikiran kita untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Astagfirullah. Terus pikiran kita, hati kita betul-betul mengakui kesalahan, kekurangan. Astagfirullah. Bersungguh-sungguh berkhidmat dengan khusyuk, mengakui kekurangan diri, kelemahan diri di hadapan Allah. Astagfirullah. Terus jeritkan hati kita. Ya Allah, hanya Engkau yang maha mengampuni ya Allah, dan Engkau maha pengampun, maha pemaaf. Terus hayati, tadabur hayati, akui di hadapan Allah.
Astagfirullah. Allah melihat, Allah memahami isi hati kita. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Astagfirullah. Ibu, silakan ibu betul-betul dengan taubat yang sebenarnya. Astagfirullah. Ampuni saya ya Allah. Saya takut akan azab-Mu yang keras ya Allah, neraka-Mu yang panas ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni saya termasuk orang yang rugi ya Allah. Astagfirullah. Sungguh-sungguh mudah-mudahan dosa kita diampuni ya Allah. Terus ya selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, sudah selesai. Ini nanti apa yang ibu rasakan dan apa yang bapak rasakan, banyak kemungkinan di situ. Kalau hati kita sudah beku, itu sangat sulit. Tapi kalau hati kita sudah mulai tersentuh mengakui banyak dosa, kesadaran namanya, keinsafan namanya, dan inilah kunci khusyuk itu. Dan ini Bapak dan Ibu, dia harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Kalau Ibu udah biasakan, lama-lama menikmati. Ini satu kata, khusyuk dalam istighfar. Ya, nanti ada lagi yang namanya khusyuk dalam takbir. Jadi kalau kita training, itu kita akan disampaikan film-film tentang kemahabesaran Allah. Dan dengan itu kesadaran kita bisa tumbuh bahwa Allah itu Maha Besar. Jadi nanti pada saat kita takbir, kita
betul-betul menjiwai. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, mendidik, membimbing, melatih pikiran khusyuk. Kalau tidak dilatih seperti ini, tidak pernah dilakukan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya, Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan ini, berani menyimpulkan ini, setelah mencari model-model mempelajari khusyuk selama 40 tahun. Jadi bukan sebentar. Jadi saya merumuskan bahwa kehusyukan sholat itu harus dilakukan melalui cara ini, itu melalui proses lamanya 40 tahun. Saya mencari khusyuk itu dari umur 18 tahun sampai sekarang hampir 60 tahun. Dan sekarang masih belajar. Kalau ini tidak pernah kita latih, kita tidak biasakan, sampai kita mati tidak akan pernah bisa. Nanti ya, yang ingin lebih mendalam boleh besok ikut diskusi dulu tentang bedah buku. Kemudian nanti ada latihannya, pelatihan 1 hari. Nah, mungkin nanti diatur oleh Dato ya, Jadi sederhana khusyuk itu, tapi harus sungguh-sungguh. Kalau tidak dilatih, saya katakan lagi, tidak akan pernah bisa. Saya merumuskan ini setelah mencari metode selama 40 tahun. Jadi tidak sebentar. Saya termasuk orang yang kritis di dalam belajar. Waktu saya masih muda dulu, saya pikir saya sholat membohongi diri. Karena saya tidak mau membohongi diri saya keluar dari Islam dan saya menjadi seorang ateis. Saya orang seperti itu. Dan ternyata saya keliling kemana-mana, menyebarkan buku dan melatih kemana-mana, termasuk diantaranya para profesor doktor tamatan Arab Saudi. Jadi bukan kayak ini kan, kita bilang kalau orang Arab tuh dihusyuk kan gitu ya. Makanya pikirannya belajar khusyuk ke Arab. Ternyata orang Arab juga belajar ke kita sekarang. Nah, ini benar terjadi, Pak. Nah, karena itulah di sini ya saya sajikan seperti ini dengan metode yang langsung. Terserah nanti Bapak dan Ibu menerapkan seperti apa, karena saya sangat tahu untuk mereka yang dengan intelektualitas tinggi, dengan bukan begini caranya. Saya ajak diskus, saya ajak dialog secara teoritis, saya dorong dia untuk mengerti 6 jenis sholat itu lebih awal. Tapi karena kita ini kan mungkin hanya sekali temu, Bapak dan Ibu mungkin gak akan banyak baca buku, ya baca buku juga gak ngerti, maka yang di sini saya cari di khusyuknya dulu. Ada dulu, tapi teori yang lain-lain nggak saya lengkap. Tapi kalau di tempat lain, seperti kemarin di rumah bupati, saya nggak ajarin ini, enggak. Nanti belajarnya di training, karena tingkat intelektualitasnya tinggi. Saya ingin lebih mendalami, memberikan sesuatu yang lebih rinci. Nah ini bedanya. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini, ini sudah 3 poin. Tinggal mau latihan atau tidak. Ya, saya sudah sampaikan, karena ada 6 jenis sholat. Yang pertama namanya sholat mabuk. Yang kedua namanya sholat munafik. Yang ketiga namanya sholat celaka. Yang keempat namanya sholat khusyuk. Yang kelima namanya sholat khusyuk yang terpelihara. Yang keenam namanya sholat khusyuk, ya, yang mengubah akhlak menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari. Namanya sholat gaib.
Jadi ada 6 jenis. Nah kalau yang lain-lain itu saya diawali dengan jenis sholat, tapi di sini langsung kita latihan. Nah itu bedanya. Ya karena kita nggak akan terlalu banyak teori. Kalau Bapak dan Ibu tidak mempraktekkan ini, ya terserah. Karena saya sudah mencarinya lamanya 40 tahun. Ya, nah mungkin ini dulu Bapak dan Ibu. Ya, kalau nanti Bapak dan Ibu belum bisa merasakan dengan hikmat, itu artinya kebekuan jiwa luar biasa. Itu aja rumusnya. Rumusnya itu aja. Bagaimana kita beristighfar tidak bisa nangis? Itu kebekuan jiwa luar biasa. Nabi sendiri 100 kali satu hari dan menangis sering kali istighfar itu karena kehalusan sentuhan jiwa. Kayak kita sudah merasa pahala banyak, istighfar boro-boro tersentuh hati. Ya, nah jadi sering-sering dilatih, mudah-mudahan nanti kalau sering dilatih, kesadaran tumbuh, kelembutan hati tumbuh, artinya Allah mengampuni dosa kita secara bertahap. Nanti akan ada sentuhan, baru setelah itu nanti ada namanya hidayah, ilham kepada jiwa yang membimbing. Pikiran kita terbimbing, jiwa kita terbimbing. Ya ini Bapak dan Ibu mungkin oleh-oleh dari saya dari Jakarta, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan untuk membahas tahapan-tahapan kehusuan dalam sholat yang lebih terperinci dan secara lengkap. Ya mungkin itu dulu. Karena ini sudah 1 jam. Ngantuk nggak Bu? Wah, enggak ini cuma 1:30. Ngantuk kan? Tapi ngantuk kok bisa teriak ya? Nah ini. Ya sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang bermanfaat silahkan dipakai. Tapi kalau rasanya kurang cocok tidak usah, karena saya pun tidak rugi. Saya nggak rugi sama sekali kalau nggak dipakai. Tapi kalau rasanya cocok silakan. Kalau mau mencari lagi 40 tahun kemudian juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Saya memberikan ini karena prosesnya panjang, ya sehingga mudah-mudahan ini bermanfaat lebih cepat pada kita semua. Tapi apabila tidak diperlukan, tidak apa-apa, silakan saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Ya. Ya, makasih Bapak. Artinya apa? Bapak mempraktekkan. Itu artinya itu. Jadi orang itu kalau mempraktekkan ada sesuatu pasti ditanya. Tapi kalau tidak mempraktekkan nggak ada yang ditanya. Nah, Bapak mempraktekkan. Nah ini memang ceritanya agak panjang ya. Karena memang itu seharusnya diawali dengan teori yang baik dan sebagainya. Karena dia mampu pertanyaan itu dalam praktek. Nah untuk jawaban Bapak, kemana diarahkan pada saat pikiran kita kosong? Nah ini Bapak dan Ibu ya, perhatikan. Pikiran kita tidak kosong. Berbeda dengan meditasi. Saya ya berlatih meditasi bertahun-tahun. Itu kosongkan pikiran. Itu namanya meditasi. Jadi saya memang seorang pencari, jadi seorang pencari meditasi saya lakukan, yoga saya lakukan, hipnotis saya lakukan, dan mencari banyak sekali. Tapi kalau khusyuk, pikiran tidak kosong. Ya itu bedanya.
kita diisi dengan tadi itu istighfar. Ya, nah ini saya kasih gambaran ya, Memang dalam prakteknya akan ketemu, terutama yang sungguh-sungguh. Ya, ini. Contoh. Ibu dan Bapak, kalau kita katakan Allah itu Maha Esa. Esa artinya apa, Bu? Satu. Ya? Satu. Esa artinya apa? Satu. Esa. Artinya satu. Esa artinya apa? Satu tunggal. Betul? Esa, satu atau tunggal. Nah. Kalau kita punya anak satu, bisa nggak disebut anak esa? Hah? Enggak ya? Berarti esa bukan satu. Betul? Betul nggak? Betul ya? Nah gitu. Nanti dulu, ini katanya akan jawab pertanyaan Bapak. Kalau esa bukan satu, kalau gitu esa itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang di bawah artinya apa? Tidak ada yang serupa dengannya. Ya, jadi gini. Tadi kita arahkan kemana? Kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa. Artinya apa Esa itu? Ya, keberadaannya Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak sama dengan apapun, tak sebanding dengan apapun, tidak terbatas dan tidak terhingga. Esa itu. Lah kalau kita mengarahkan diri kita kepada Allah yang esa yang seperti itu, kan tidak bisa. Nah yang ada adalah, yakin nggak Allah memahami pikiran kita? Tadi makanya dari awal saya katakan, ya Allah Engkau memahami pikiran saya. Dan tanya, yakin nggak Allah melihat kita? Yakin. Karena itu di dalam penghambaan diri kita kepada Allah, ya ada hadis mengatakan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu menghambakan diri beribadah kepadaku, hendaknya kamu yakini betul kamu melihat Allah. Nah, ini makna melihat bukan melihat artinya wujud benda, tapi keyakinan yang begitu kuat. Tapi kalau itu belum punya, belum kokoh, cukuplah engkau meyakini bahwa Allah melihat. Tadi, mau kemana kita arahkan? Kita yakini Allah melihat saya. Kita yakini Allah mendengar hati saya. Kita yakini Allah memahami batin saya. Sedang apa? Sedang memohon ampun. Nah, begitu. Meditasi mengosongkan pikiran itu tidak ada itu. Itu bedanya dengan meditasi. Tapi kalau khusyuk, ada keyakinan kita betul-betul berkhidmat pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, dan kita yakini bahwa Allah itu benar-benar melihat kita. Ihsan. Ini Pak, bisa terima? Betul. Karena ini memang persoalan. Kalau kita mengarahkan kepada benda-benda, tapi kepada Allah Ta'ala kita mesti ma'rifatullah. Nah, pelajaran berikutnya tentang kekhusyuan dan peningkatan kualitas kekhusyuan itu ada di ma'rifatullah nantinya. Ini jadi panjang ceritanya, tapi nggak apa-apa untuk Bapak. Mudah-mudahan bisa terima Pak ya. Ini bedanya dengan meditasi, bukan kosong pikiran. Ya, isinya itu istighfar tadi, pengakuan, permohonan ampun, isinya hanya itu. Hanya kita jiwai dengan tafakur dan tadabbur. Karena itu
pikiran dan jiwa kita latih arahkan ke situ. Ya begitu juga pada saat sujud kan. Nah nanti itu masing-masing nanti ada latihan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Maknanya apa? Penghayatannya bagaimana? Nah kita masuk di wilayah situ terus. Itu banyak pelajarannya. Tapi istighfar aja udah khusyuk, udah bagus. Tahu posisi kita mau sholat. Nah itu yang tadi. Ya mungkin itu Bapak. Terima kasih. Saya akhiri ya. Nah di sini dulu ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak bertanya? Terima kasih banyak, sama-sama kita sampaikan kepada Buya kita tadi yang telah menyampaikan dengan panjang dan lebar bagaimana